Halo guys, kembali lagi bersama saya yang akan menceritakan kisah yang menarik di mana saat ini terlihat seorang pria yang mendapati anaknya sedang tidak sehat dan dengan cepat pria ini membawa anaknya itu untuk dirawat di sebuah rumah sakit. Pria tersebut bernama Leandro yang berprofesi sebagai seorang polisi. Leandro hidup bersama istrinya yang bekerja sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan besar. Bukan hanya itu, di rumah Leandro juga dihuni oleh seorang nenek dan dua orang pembantu lainnya. Setelah itu Leandro menghubungi istrinya untuk menjaga anaknya karena Leandro akan segera bersiap-siap untuk pergi bekerja. Sedangkan di sisi lain, terlihat sahabat Leandro yang juga merupakan seorang polisi bernama Isidro. Isidro pergi ke rumah mertuanya untuk melihat keadaan istrinya bernama Sheila, yang kala itu mereka sedang bertengkar. Ketika itu Isidro mencoba meminta maaf pada Sheila, namun sayang hal itu tidak diterima dengan baik oleh Sheila dan malah meminta Isidro untuk tidak saling bertemu dalam waktu dekat ini. Tentu hal ini membuat Isidro sedih dan kecewa mendengar hal itu. Tiba di kantornya, hidup Isidro serasa di ujung tanduk, di mana ia mendapat peringatan dari atasannya untuk tidak lagi menyakiti istrinya itu. Karena hal ini tentu bisa saja menjadi penyebab pemecatan secara langsung. Sehingga saat itu Isidro mendapat skorsing untuk tidak bekerja beberapa hari ini. Sedangkan Leandro kini akan berpatroli dengan partner lainnya bernama Rian untuk menggantikan Isidro. Sementara itu Sheila yang baru saja tiba di tempat ia bekerja, yang dimana pemilik toko itu ialah ibu dari Rian, yang mengatakan bahwa tadi pagi Isidro datang di depan tokonya itu, dan setelah mendengar hal itu Sheila pun tidak peduli dan bahkan tak ingin membahasnya. Rian dan Leandro yang sedang patroli sembari membahas pernikahan Rian yang akan digelar minggu depannya, dan Leandro memberikan nasihat untuknya agar menjadi seorang pria yang setia pada istri dan keluarganya. Kemudian Rian dan Leandro tak sengaja bertemu adik kandung Rian yang kerjaannya hanya bermain basket dan tak ingin mencari pekerjaan. Setelah itu mereka berlanjut ke toko untuk mengambil makan siang yang disiapkan oleh ibunya Rian. Tiba di sana Leandro mulai menatap Sheila dengan perasaan membagongkan, seperti tatapan ingin berpacu dalam melodi, namun mereka terus berlanjut dan terhenti di sebuah warung dan mendapati Isidro yang sedang duduk dan mulai minuman aneh dan mencoba mengajak mereka untuk bergabung, namun mereka menghindarinya dan kemudian kembali ke kantor. Isidro lagi-lagi mencoba menghubungi Sheila. Meskipun ia tidak menjawab Isidro, Sheila mulai mengingat kenangan manis ketika mereka dulu saling mencintai, bahkan hampir setiap hari berpacu dalam melodi. Sementara itu Isidro yang terlalu banyak minum kembali ke kantornya dengan keadaan teler, dan lagi-lagi ia ditegur oleh atasannya itu. Namun kala itu Isidro semakin aneh dan dengan tiba-tiba menyandra seorang wanita yang merupakan anggota polisi dan mengatakan bahwa ia hanya ingin berbicara dengan istrinya Sheila. Karena tak ingin kejadian semakin memburuk, Leandro dan Rian pergi menjemput Sheila untuk menemui Isidro. Dan Sheila yang awalnya tak ingin pergi dengan mereka, tetapi pada akhirnya ia setuju dan mengikuti Rian dan Leandro. Pertengkaran Sheila dan Isidro ini mulai terjadi dikarenakan ketika Sheila yang sedang berbadan dua mendapati Isidro tengah berpacu dalam melodi bersama wanita lain di rumahnya. Dan Isidro yang tidak merasa bersalah dengan tuduhan tersebut mulai mendorong Sheila hingga tersungkur, yang mengakibatkan Sheila kehilangan bayinya itu. Mereka akhirnya tiba di kantor polisi dan Leandro mengatakan bahwa ia sudah membawa Sheila. Namun Isidro pun tidak percaya akan hal itu dan kembali mengingat masa lalu. Ternyata Isidro pernah melihat Sheila pergi bersama dengan Leandro di sebuah hotel. Suasana semakin mengkhawatirkan. Rian yang kala itu ingin menjawab panggilan calon istrinya malah terjatuh akibat perbuatan Isidro, dan hal yang sama pun dilakukan Leandro pada Isidro, yang mengakibatkan Rian dan Isidro tidak tertolong. Dan perdebatan itu berakhir begitu saja, yang akhirnya kita telah selesai dengan alur cerita ini. Untuk kita tetap bersama channel ini dan mendukung setiap film yang telah disajikan. Sekian dan terima kasih.